Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farraqa bainal haqqi wal batil wa amarna bittiba'i rasulil jalil wa nahana 'anil ikhtilaf wal iftiraqat tariqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak, Ibu, alhamdulillah sudah lama sekali tidak ketemu saya. Terakhir ketemu di online ya Bu. Di online insya Allah. Bapak Ibu, tak sedikit ketika kita akan meninggal menghibahkan semua kekayaannya. Boleh tidak? Boleh tidak? Kata siapa Bu? Ya? Boleh tidak menghibahkan semua kekayaan? Tidak boleh, nanti saya bahas. Nah, Bapak Ibu, hibah itu boleh dikasihkan kepada siapapun tanpa kecuali, baik ke anak ataupun bukan anak, ke ahli waris ataupun bukan ahli waris. Jadi hibah itu boleh dikasihkan kepada siapapun. Nah, tapi hibah tidak boleh diambil kembali. Hibah tidak boleh diambil kembali. Ibu tuh menghibahkan, tapi tiba-tiba setahun kemudian hibah tuh diambil kembali. Jadi apapun yang namanya pemberian, bukan hanya hibah, wakaf pun sama. Jadi wakaf, ibu udah wakaf ke masjid, masjid Percikan Iman. Tiba-tiba ibu pengen ngambil wakaf lagi, itu nggak boleh. Diambil naona Bu, tembokna ya. Jadi ibu tidak bisa mengambil kembali hibah. Kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Itu. Jadi hibah tidak boleh diambil kembali. Kata Nabi, barang siapa mengambil pemberian itu ibarat anjing yang menjilat ludahnya sendiri. Kecuali hibah dari siapa? Orang tua kepada anaknya. Kenapa hibah dari orang tua kepada anaknya boleh diambil kembali? Itu ada kejadian di zaman Nabi. Ketika Nu'man bin Bashir pada saat itu masih muda, dia menceritakan ketika Nu'man bin Bashir masih muda, dia mendapatkan hibah sebidang tanah. Nu'man itu mendapatkan hibah sebidang tanah dari ayahnya yang namanya Bashir. Nah, kemudian ibunya tidak setuju. Kemudian dia mengatakan pada Bashir, pada suaminya, "Wahai suamiku, saya tidak setuju engkau menghibahkan sebidang tanah kepada Nu'man. Sebab anak kita kan banyak, anak kita ada 10," kata ibunya Nu'man. "Saya tidak rela engkau menghibahkan sebidang tanah pada Nu'man, kecuali Nabi menjadi saksi atas hibah itu." Kemudian dua-duanya datang pada Nabi. Ayahnya Nu'man sama ibunya datang pada Nabi. Kata ibunya Nu'man, "Ya Rasulullah, suami saya telah menghibahkan sebidang tanah kepada Nu'man. Apa yang harus kami lakukan? Maukah engkau menjadi saksi?" Apa kata Nabi? "Ingat, kalian harus bersikap adil kepada anak-anakmu. Barang siapa yang tidak mampu bersikap adil, maka Allah akan mencabut kasih sayangnya di antara kalian." Jadi kalau kita tidak bersikap adil pada anak, maka Allah akan mencabut kasih sayangnya di antara kalian. Nah, kata adil menurut para ulama itu sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang nampak, itu adil. Jadi kalau punten ieu mah sana sebagai ngecapas ya. Kalau suami ibu poligami kan kedah adil. Nah, adil di sana bukan adil cinta, Bu. Cinta mah teu katingali, tapi apa? Adil yang bisa dilihat. Nah, jadi makna adil menurut para ulama setelah saya baca, makna adil itu apa yang tampak, apa yang bisa kita lihat, itu namanya adil. Ibu punya 10 anak.
kanyaahna bakal beda. Dan kanyaahnya, kasih sayangnya itu tergantung kondisi. Kalau anak ibu lagi bandel, kehel nyebu. Ya, anak ibu lagi bandel, sok hoyong, nyiwit. Pingin nyiwit, gitu kan. Emosinya bangkit. Tapi ketika anak ibu lagi baik, lagi soleh, ibu tanya pisan. Nah gitu. Jadi kasih sayang pada anak itu kadang tergantung kondisi. Tidak bisa selamanya ibu sayang kepada salah satu anak, tidak. Itu tergantung kondisi. Nah, makna adil itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang nampak, itu adil. Jadi ketika ibu mau ngasih ke anak, adil juga bisa maknanya proporsional, sesuai dengan usia. Jadi ketika ibu mau ngasih ke anak, tidak mungkin apa yang ibu kasihkan itu sama usia SMA dan usia SD. Ngasih bekal, jumlahnya sama, itu bukan adil. Justru itu tidak adil. Jadi adil itu sesuatu yang tampak, yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang proporsional, itu adil. Nah, sesuatu yang abstrak yang tidak bisa dilihat itu tidak masuk kategori adil. Seperti contoh tadi, suami ibu lebih nyaah ke istri kedua, nah itu mah bukan tidak adil, tapi itu mah manusiawi. Ibu nyaah, langkung nyaah ke anak kedua sebab dia tuh soleh banget. Nah itu juga tidak kategori adil. Tapi ketika ibu menghibahkan tanah dan menghibah itu kepada salah satu anak, itu yang namanya tidak adil. Jadi sekali lagi, hibah itu boleh kita lakukan, boleh kita berikan kepada siapapun. Kepada siapapun. Dan itu tidak boleh diambil kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Landasannya apa? Kisah Nu'man tadi. Hibah boleh diberikan pada siapapun. Dan hibah boleh dilakukan, semua harta kita boleh dihibahkan. Bu, catat, kita boleh menghibahkan semua kekayaan, semua harta kita. Nah, menurut mayoritas ulama, jumhur ulama, kita boleh menghibahkan semua kekayaan kepada siapapun. Dengan catatan, pertama harus adil. Yang kedua, sisakan untuk ahli waris. Kalau hibah itu diberikan di luar ahli waris. Jadi kalau ibu mau menghibahkan, maka itu harus disisakan pada ahli waris. Secara fikih, jadi gini, ada hukum fikih, ada hukum sosial. Dalam hukum fikih, hibah boleh dilakukan, semua kekayaan kita boleh dihibahkan. Tapi secara hukum sosial, itu akan berdampak tidak baik, akan berdampak menimbulkan permusuhan. Contoh real, tapi iya bu, tong akan ngambek. Secara hukum fikih, suami poligami boleh tidak izin sama ibu? Boleh. Secara hukum fikih boleh, tapi secara hukum sosial itu akan berdampak negatif. Kenapa? Itu akan menghilangkan makna sakinahnya. Kan tujuan nikah itu untuk sakinah, mawadah ya. Nah, ketika suami sulumputan, kemudian tiba-tiba tahu, wah kabayang ngambekna. Kabayang ngambekna. Tapi ada yang unik. Punten, mudah-mudahan beliau tidak hadir di MPI ini. Hari Sabtu, Bu, hari Jumat ada yang datang konsultasi ke saya. Dia selama 15 tahun poligami tidak diketahui oleh anak istrinya. Kebayang tuh, Bu? Masya Allah. Ini fakta, Bu. Ini fakta. Sampai saya geleng-geleng kepala. Wah, 15 tahun terkepanggih hebat. Nah, kebayang tuh 15 tahun bisa melakukan punten kebohongan,
bisa tidak diketahui oleh istrinya. Biasanya kan katanya istrinya tuh instingnya lebih kuat, tapi ini selama 15 tahun tidak ketahuan. Memang istrinya udah curiga, tapi suaminya tengaku. Jadi si istrinya tuh dia punya insting. Dia bilang, Pak Ustadz, saya tuh udah punya insting suami saya tuh nikah lagi. Tapi dia tidak ngaku gitu. Kebayang tuh 15 tahun udah menikah tidak ketahuan. Baru ketahuan 3 hari setelah wafat. Kebayang nggak? Iya. Ketahuan 3 hari setelah wafat. Itu pun tidak sengaja oleh anaknya, dia buka-buka IG. Nah, setelah dikoreksi oleh anaknya, kebetulan anaknya tuh dia paham tentang medsos, kemudian diketahui ternyata dia adalah istri mudanya. Dia dinikahi di bawah tangan. Nah, bagaimana yang menikah di bawah tangan dia dapat waris nggak? Ya, dapat nggak Bu? Nggak, kahoyongna ibu mah. Dapatnya Bu? Kawe jawab namanya, jawab enak ulah. Ya? Jawab. Bu, kembali ke hukum. Kalau hukum fikih, dia mendapatkan warisan selama nikahnya sah secara agama. Dari zaman Nabi gitu, tak nggak ada surat nikah, nggak ada gitu kan. Nggak ada surat nikah. Jadi selama sah secara agama dia mendapatkan warisan. Tapi secara aspek legalitas hukum Indonesia ini bisa jadi masalah gitu. Jadi secara hukum syariat dia mendapatkan bagian sekalipun dia di bawah tangan atau nikah agama. Nah, jadi jamaah itu selama 15 tahun dia udah feeling, istrinya udah punya feeling, tapi dia tidak ada bukti bahwa dia nikah lagi, dan baru ketahuan 3 hari setelah wafat. Dia datang saya, dia nanya, apakah dia dapat bagian? Saya tegas, saya katakan dia dapat bagian, apapun alasannya. Kemudian dia bawa anak. Nah, ini yang jadi masalah. Anaknya itu harus jelas. Apakah anaknya itu anak kandung atau anak bawaan? Itu harus jelas. Kenapa? Kalau nikah di bawah tangan itu agak sulit untuk memastikannya. Kan akte tidak punya. Punten, kemungkinan akte tidak punya. Kemudian mau tes DNA kan ayahnya sudah wafat, itu kan tidak mungkin. Bukan sulit untuk diketahui kecuali melalui saksi-saksi. Nah, jadi kalau misalkan dia menikah di bawah tangan, dia tetap dapat waris. Yang penting nikahnya sah secara agama. Dapatnya berapa? 1/8. Jadi kalau ibu punya suami, istrinya 3, 1/8 dibagi 3. Ruginya Bu. Nya, matak bapak tong nikah deh. Mual payunnya ibu mual. Ya. Nah, beda dengan anak wanita. Kalau anak wanita ada 2, 3, 4, 5 anak, itu bagiannya 2/3. Kalau istri mah tetap mau istri 1, 2, 3 sampai 4, dia bagiannya 1/8. Kalau istrinya 4, maka dibagi-bagi 1/8 itu dibagi 4. Sakediknya Bu. Karunya. Oke. Oke. Nah, itu saya membahas hibah jadi waris. Ya. Jadi gini. Banyak fakta-fakta yang konsultasi ke saya itu masalahnya tuh banyak yang rumit.
Jadi kalau ahli warisnya soleh itu gampang. Tapi kalau ahli warisnya sampai pada saling menguasai, nah itu agak sulit. Gitu. Punten, saya sampai pernah dipanggil ke rumahnya sampai 4 kali datang, itu masih belum selesai. Akhirnya saya putuskan, ibu cari konsultan lain. Saking saya tos puyeng bu, tos capek puyeng gitu kan. Ibu mangga pilarian konsultan sanes gitu ya. Itu jadi gini, ketika hati kita membuka dengan syariat, insya Allah kita akan menerima apapun gitu. Nah ingat bu, masalah waris itu sesuatu yang sensitif, masalah hibah sesuatu yang sensitif, masalah wasiat sesuatu yang sensitif. Ingat, itu semuanya harus kita laksanakan sesuai syariat. Kalau hibah aturan teknisnya kecil. Jadi kalau hibah tuh tidak ada aturan teknis syariah yang yang rinci. Kalau hibah, tapi kalau wasiat dan waris itu ada aturan teknis yang rinci, sehingga di dalam surat An-Nisa ayat 14, ketika kita tidak menjalankan hukum syariat, tidak menjalankan pembagian waris sesuai dengan hukum syariat, maka ancamannya jahanam. Itu ancamannya jahanam, bukan tidak tanggung-tanggung, bukan dosa besar, tapi ini ancamannya jahanam. Kalau dosa besar kan tinggal tobat. Tapi ketika itu sudah dibagikan, kita sudah tahu tapi kita kekeh tetap melaksanakan sesuai hukum, tidak sesuai dengan hukum Allah, maka itu balasannya neraka jahanam. Coba ibu buka surat An-Nisa ayat 14. Surat An-Nisa ayat 13 itu imbalan bagi orang yang melaksanakan waris sesuai hukum Allah. Itu ayat 13-nya. Di ayat 14-nya itu adalah balasan bagi orang yang tidak melaksanakan pembagian waris sesuai dengan hukum, tidak sesuai dengan hukum syariat. Coba mengawet dibaca bu. Ya, coba. Itu menakutkan Pak, ancamannya luar biasa. Gitu. Bahkan di ayat-ayat lain itu disebutkan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak melaksanakan hukum Allah, dia termasuk orang yang kafir. Kemudian di ayat yang lain juga wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Barang siapa yang tidak menjalankan hukum Allah, dia masuk pada orang yang fasik. Dan yang ketiga wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humud dzalimun. Barang siapa yang tidak melaksanakan hukum Allah, dia masuk pada kelompok yang zalim. Oke. Nah, jadi sekali lagi ini mereview, mengulang bahwa hibah boleh diberikan pada siapapun, termasuk kepada bukan ahli waris. Semuanya boleh, tapi ingat kalau bukan ahli waris itu harus disesakan untuk ahli waris. Kata Allah, wal yashal ladina law taraku ala khalfihim dzurriyyatan di'afa. Jangan engkau biarkan anak-anak kalian itu ketika kalian wafat, mereka itu dalam keadaan lemah. Lemah itu apa? Bisa miskin finansial. Lemah itu apa? Bisa dia sekolahnya, pendidikannya rendah gitu. Jadi kata Allah, jangan engkau biarkan sepeninggal kita itu mereka dalam keadaan lemah. Lemah itu bisa lemah ekonomi, lemah pendidikan, lemah agama gitu. Jadi jangan sekali-kali ibu meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah. Nah, secara hukum fikih boleh kita memberikan hibah kepada siapapun, semuanya pun boleh. Tapi ketika ada ahli waris, ingat, dia harus disesakan untuk ahli waris. Harta itu harus disesakan buat ahli waris. Jangan sampai anak-anak kita kondisinya dalam keadaan lemah. Kecuali
dia tidak mempunyai ahli waris apapun, tidak memiliki ahli waris siapapun, anak tidak punya, kemudian orang tuanya sudah pada wafat, yang lain tidak ada, kemudian ibu mewakafkan semua kekayaan ke percikan iman, itu boleh. Jadi kalau misalkan ibu tuh banyak kekayaannya, kemudian ibu wakafkan ke percikan iman, dan ibu tidak memiliki ahli waris, itu dibolehkan, gitu. Jadi boleh kalau misalkan ibu tidak memiliki ahli waris. Tapi kalau punya ahli waris, apalagi punya anak, hati-hati. Kata Allah, jangan engkau biarkan mereka itu dalam keadaan lemah, lemah finansial, lemah ilmu, lemah agama, dan lemah yang lainnya. Oke. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Itu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah untuk saat ini membahas tentang hibah. Insya Allah ke depan akan bahas tentang wasiat dan waris. Sekali lagi untuk hotline tadi yang disampaikan oleh Kang Jatnika itu hanya konsultasi umum. Untuk konsultasi waris itu bisa langsung saya, gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.